Apa kabar semuanya? Balik lagi sama aku, Anggita, host kece. Menurut aku sih kece. Oh ya, kita balik lagi di acara Cepot, Call Center Podcast. Buh. Dan tau nggak sekarang bintang tamu kita itu yang lagi hits banget, tau nggak? Tapi dari layanan lain, keren kan? Kita bisa ngundang dari layanan lain. Mau tau nggak siapa? Cekidot, namanya Mas Wildan. Halo Mas Wildan, apa kabar? Halo, kabar baik. Baik ya Mas ya. Iya. Mas, ini kan belum pada kenal nih siapa Mas Wildan itu siapa sih? Dari mana? Jadi coba dong Mas Wildan kenalin dulu namanya, terus dari mana? Udah kerjanya berapa lama gitu Mas? Oke, hai teman-teman, saya Wildan. Saya dari layanan OBC. Kurang lebih saya di Infomedia OBC itu sudah 5 tahun, namun di layanan B2B ini tahun kedua saya. Oh gitu, berarti udah 2 tahun ya Mas ya? Betul. Oke, jadi B2B itu adalah bagian dari OBC. Bagian dari OBC. Oke, tapi intinya sama ya? Sama. Maksudnya OBC itu apa sih? Outbound call. Bongkol. Oh gitu. Oke, sekarang aku dengar gosip sih, gosip-gosipnya Mas Wildan dapat motor, bener nggak sih? Gosip dari mana tuh? Ya ampun, itu gosipnya udah nyebar banget. Dari mana Ya gosipnya? ampun. Coba dong ceritain Mas, bisa dapat itu motor gimana? Coba ceritain. Oke, kalau misalkan untuk rewarding motor itu kita dimulai di B2B itu di tahun 2020. Itu tepatnya di bulan Juni 2020. Total racing itu ada 3 unit motor. Oh 3, jadi Ada per total- ini ya, per kuartal ya? Per kuartal, per 3 bulan. Oke, terus? Ada total ada 3 unit motor. Dan Mas Wildan dapat berapa motor? Untuk unit pertama itu didapatkan oleh tim Surabaya. Surabaya. OBC Surabaya ya. Oh iya, untuk di Surabaya. Terus Untuk yang kedua oleh Bandung Bandung sama siapa tuh? sama saya. Ya ampun, keren banget. Jadi berapa motor? Alhamdulillah yang terakhir ini untuk motor yang ketiga. Yang kedua saya Jadi dapat 2 motor selama 1 tahun. selama 2020. Ya ampun, keren banget. Gimana sih caranya bisa dapat motor gitu tuh Mas? Yakin usaha. Usaha, ya ampun, oke. Jadi kalau di OBC tuh memang selalu motor hadiahnya. Enggak juga sih, ada juga berupa saldo link aja. Oh gitu. Ada Tapi cash. link aja juga dapat. Link aja enggak. Karena udah dapat motor sih ya. Keren banget. Coba dong Mas ceritain rewardnya gimana kemarin bisa sampai motor, terus pencapaian ngejarnya tuh gimana gitu. Maksudnya kan udah 2 tahun dari kuartal 2 berarti kan dari bulan apa tuh Maret ya? Maret, Mei, Maret, April, Mei, Juni. Dari Oke. Juni. Ngejarnya gimana sih Mas? Tips and triknya gitu gimana sih ngejarnya? Ngejarnya itu kita harus tetap yakin ya dengan apa yang kita punya saat ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk product knowledge itu yang harus Tetap kuat ya? juga. Tetap dalam sales itu product knowledge itu memang harus diutamakan. Ya, Yang ketiga pede lah, berani. Kalau di B2B itu harus berani. berani. Soalnya kita treatmentnya itu pelayanan bukan hanya ke Konsumen. perorangan, Jadi tapi buat ke seluruh corporate ya. Corporate. Berarti Mas Wildan teleponnya ke siapanya? Ke AM-nya atau ke mananya? Ke PIC corporate tersebut. Ke PIC-nya ya. Jadi kalau bisa Terus? aja PIC-nya itu kan bisa manajernya, bisa direkturnya, ataupun bisa ownernya sekalipun bisa. Gitu Jadi ya, PIC. ya ampun. Terus tapi by phone kan ya? Tetap by phone. By phone kita ada empat cara. Yang pertama by phone, email, WhatsApp, video call. Oh gitu. Itu bisa milih atau gimana? Jadi tergantung dengan Tergantung dari pelanggannya ya, maunya kayak gimana. Rata-rata pelanggan sekarang karena masa pandemi WFO, WFH jadi, mungkin. WFH ya, jadi pengennya itu ini video conference rata-rata. Oh gitu. Jadi Vicon Vicon. gitu ya. Ya ampun. Luar biasa ya. Terus tapi selama 1 tahun nih, selama 1 tahun berjalan, pernah nggak sih kayak aduh gagal atau lagi nggak semangat atau gimana gitu, pernah nggak sih Mas? Nah itu dia di kuartal ke-1 ya, kuartal kedua, kuartal ke-1 saya lupa ya, waktu dapatnya itu Surabaya, itu saya masih kesulitan untuk dapat feel-nya di B2B ini. Oh gitu, jadi belum achieve karena memang belum memahami banget gitu ya. Belum memahami banget karena saya itu baru bergabung itu di akhir tahun 2019.
Gitu. Langsung dihajar ketika udah tahu mendalami banget baru bisa ya. Tapi belajarnya termasuk cepat dong berarti ya, langsung ngejar motor gitu. karena mungkin termotivasi dengan rewardnya kali ya. Gitu ya. Keren banget bisa dapat motor. Terus tadi kan kita ngomongin tips and trick buat ngejar yang tadi tuh, tapi kalau kita masuk ke jualannya sendiri nih Mas, ketika jualan tuh kita harus mengenal pelanggan kah, atau misalkan kayak karakter pelanggan kah, gimana? Dari mulai greeting atau gimana sih Mas? Bedanya? Kita jangan kalau di B2B ini ke corporate itu jangan kayak call center pada umumnya ya. Gitu. Jadi kita itu memang dituntut oleh owner kita, oleh Telkomsel itu memang sebagai AM, account management. Gitu. Pantesan. Jadi nggak ada yang namanya kayak script, nggak ada. Nggak ada ya, di luar script banget ya. Di luar script banget. Tapi produk memang harus menguasai gitu ya. All produk memang harus dikuasai. Terutama hampir setiap minggu itu produk-produk baru itu selalu ada. Selalu ada ya. Maaf, yang dijual tuh pakai kartu halo atau gimana? Kartu halo ya, tapi sifatnya corporate. Prepaid, postpaid juga ya. Dua-duanya. Oke. Soalnya gini nih Mas, sekarang di IBC juga ceritanya baru di bulan Februari ini kita baru launching nih IBC Sales gitu. Nah, tujuannya sih ya nggak lain nggak bukan pasti biar achieve-nya gimana sih caranya biar banyak. Bener nggak teman-teman IBC gitu. Nah, jadi pengen banget nih Mas Wildan sharing ke kita semua gimana sih caranya buat dapat agree yang banyak. Terus apakah kita harus mengetahui karakter pelanggan atau misalkan tips and trick lah gimana gitu. Tapi pasti beda ya dengan yang B2B karakternya ya, karena kan kalau B2B itu corporate. Tapi kan Mas Wildan dulu pernah punya pengalaman juga ya sebelum di B2B itu kan ada yang pernah di CCM Postpaid. Yang Postpaid juga kan. Nah, gimana sih coba Mas sharing ke kita? Yang pertama kita itu tetap harus yakin dan harus berani ya untuk beberapa pelanggan itu trust ke kita, untuk percaya dulu ke kita lah kayak gitu. Gimana caranya pelanggan percaya sama kita? Kita harus punya trik yang namanya 3 detik itu bisa cair ya istilahnya. Keren banget dong, 3 detik cair. Dalam 3 detik itu pelanggan itu gimana caranya harus yakin. Ya ampun, ini dong plot twistnya 3 detik cair. Jadi cairnya gimana Mas? Aduh, aku jadi mikirnya kemana-mana nih kalau cair ya. Jadi semacam dulu itu pernah ada pelatihan itu di B2B itu tentang hypnosales. Hypnoselling ya, bener. Jadi Gimana tuh? Hypnosales itu jadi buat ke pelanggan itu yakin gitu apa yang kita jual itu mereka butuh gitu. Mau gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan mereka juga. Betul. Gitu ya. Jadi kita nggak boleh jualan di luar dari kebutuhan mereka ya, nggak boleh. Aduh, jiwa sales aku jadi bergejolak lagi nih. Aduh. Terus gimana selain itu apa lagi Mas? Selain itu kalau di postpaid itu ya kembali lagi ke produk ya. Produk knowledge, apa nih yang mau kita tawarkan, apa yang mau kita jual, dan apa nih kebutuhan pelanggan itu ada di titik mana produk yang akan kita tawarkan. Pernah nggak sih Mas Wildan misalkan pelanggan kayaknya nggak butuh-butuh banget nih paket tapi bisa agree gitu? Pernah ya? Terus gimana? Coba ceritain dong sedikit aja. Pelanggan ini ceritanya itu kita di B2B atau di CCM Postpaid nih? Pokoknya judulnya sales aja. Kalau di B2B pernah pelanggan itu nggak butuh nih, tapi dia request data. Akhirnya mau ya? Iya. Diapain tuh Mas pelanggannya? Nggak diapa-apain sih, awalnya kita yang penting silaturahim dulu aja dengan pelanggan, jalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Nanti apapun yang kita informasikan setelah hubungan itu baik dengan pelanggan, apapun yang kita informasikan pasti akan diterima baik oleh pelanggan. Plot twist yang kedua ya, berarti kita harus berhubungan baik dengan pelanggan ya. Berhubungan baik dengan pelanggan, silaturahim itu kan dengan siapa aja kan. Betul sekali ya, itu sangat penting ya. Tadi yang pertama apa tadi Mas? Dalam 3 detik itu harus bisa menghipnoseling pelanggan ya dalam 3 detik. Yang kedua itu tadi yang apa itu? Barusan. Jadi tentang harus mengetahui produk knowledge-nya itu. Jadi jalin silaturahmi dengan pelanggan dengan baik. Kita udah dapat 2 tips nih guys untuk IBC Sales. Terus kalau aku sih dulu pengalamannya ya, aku juga dulu pernah gitu ya di dunia sales itu. Kalau aku sih dulu suka
tiba-tiba waktu jadi handle maksudnya waktu jualan ke pelanggan kok jadi malah hard complain gitu. Terus Mas Wildan pernah nggak kayak gitu? Jadi tiba-tiba pelanggannya tanya kita jual niatnya cuma mau jualan tapi kok jadinya malah hard complain, gimana ya? Wah, udah jadi makanan sehari-hari ya kalau komplain ya. Ternyata di ABC juga ada ya komplain ya? Banyak banget Oh komplain ya itu. ampun, dikirain cuma di BC aja loh. Ternyata ada ya di BC juga Ada. ya. Karena nyangkut-nyangkut juga sama ya Betul. pelanggan. Terus gimana menanganinya? Akhirnya tetap hajar jualan atau gimana tuh? Oh enggak, jadi kalau misalkan ada pelanggan, salah satu pelanggan di universitas yang akhirnya kemarin deal dengan angka tertinggi yang pernah saya dapatkan selama di B2B. Berapa tuh Mas? Itu dia request selama 5 bulan, satu bulannya itu 1 miliar 56 juta Ya ampun. per satu bulannya. MM-an ya, dia mah ya. Terus gimana Sat? Lanjutkan. Awalnya dia komplain perihal tentang paketnya, terus banyak mahasiswa yang tidak bisa diinjek. Akhirnya kita jelaskan, Pak, yang nggak bisa diinjeknya itu kendalanya apa? Ada istilah error ini. Oh, itu coba ditanya ke mahasiswanya, misalkan itu kartunya dalam masa tenggang atau sudah nggak aktif. Itu rata-rata kendala pelanggan. Kita jelasin, kita cairkan dulu suasana. Ya, setelah itu baru kita masuklah ke Tetap ya, tetap intinya. jualannya. Kita cairkan dulu suasana biar dia itu trust dulu ke kita, percaya dulu ke kita, kayak gitu. Oh gini, baru kita masuk kayak gitu. Oke, jadi intinya meskipun pelanggan komplain, kita tetap bisa ya bikin pelanggan percaya dulu Ada sampai celah, langsung ada celah masuk. langsung masuk. Tuh kan plot twist yang ketiga guys, kita dapat tipsnya sekarang ya. Terus kalau di tengah-tengah pas jualan gitu Mas, ada cerita lucu nggak sih? Tadi kan ada 4 cara ya, ada Vicon, email, WhatsApp, sama telepon ya. Cerita lucu kalau di sales itu jarang terjadi ya. Jarang banget. Kok gitu? Minim banget. Oh iya, Iya, kenapa? Kok bisa sih? karena nggak ada hal yang bisa dibikin lucu. Ya ampun, tegang banget pemirsa. Karena ini kan urusannya sudah dengan Karena mungkin corporate ya, angka yang ya. pertama. Tapi kalau dulu mungkin waktu pas belum jadi B2B ada lah ya mungkin cerita lucu kalau sama pelanggan yang consumer yang pelanggan biasa, maksudnya bukan corporate ya, itu ada ya. Lucunya komplain aja sih. Komplain. Masalah komplain, kemarin ditelepon sama siapa, pas besoknya ditelepon sama saya, komplainnya ke saya maksudnya. Oh gitu kayak ya. gitu. Tapi kalau di B2B nggak pernah ya yang kayak gitu, Kalau karena di B2B, benar-benar serius gitu. Kita kan dapat whitelist itu perusahaan dan kampus masing-masing. Misalkan dari total 20 agent, per agentnya dapat 100 corporate. Nah itu, jadi kita udah ada pembagian corporate masing-masing yang harus kita maintenance gitu. Iya. Terus sekarang kan kita udah hampir setahun lebih lah ya ini kita di suasana pandemi ini Mas. Ada nggak sih bedanya ngejar target atau kerja di dunia pandemi sekarang sama yang dulu? Pandemi atau tidak pandemi itu plus minusnya pasti ada ya. Masih ada ya? Kalau plusnya mungkin di saat pandemi ini kita bisa jualan lebih tinggi ke instansi pendidikan. Oh iya, yang Kemendikbud itu? Iya, ke pendidikan itu bukan beda dengan Kemendikbud. Oh beda? Kemendikbud itu kan kuota yang memang dibayarkan oleh pemerintah full ya. Oh iya. Kalau kita kan kalau memang dari dijual kampus ya? misalkan si kampus ini punya budget total mahasiswa misalkan ada 15.000 mahasiswa dengan budget per mahasiswanya 60.000 lah. Kalau misalkan kita kalikan saja 60.000 kali 15.000 total berapa miliar. Kita jual paket yang ada di kita, ada satu paket itu education bug di kita, itu harga per paketnya 96 juta, dapat 25.000 tera, 25.000 giga atau 25 tera. Gitu. Jadi meskipun pandemi nggak ini ya, kita nggak menghalangi lah ya. Enggak. Justru malah lebih banyak peluangnya ya, apalagi dari dunia pendidikan. Selain pendidikan apa lagi sih Mas? Pendidikan, kesehatan juga ya, karena juga. Terus yang mungkin karyawan juga mungkin ya, karena maksudnya kan pada karyawan itu pada WFH kan pasti mereka bener nggak? Ada juga ya karyawan. Jadi ternyata di dunia pandemi ini tidak menghalangi kita untuk berjualan ya Mas ya. Ya Allah, luar biasa banget. Nah, daripada sekarang bosen nih karena kita kayak ngobrol sendiri ya Mas, kita kayak ngobrol berdua, padahal kita banyak yang nonton kok sebetulnya ya. Kita coba main games dulu ya. Oh boleh, game apa itu? Siap nggak Mas? Nah, ini gamesnya tuh sebetulnya Mas nanti tinggal pilih aja, tapi jawabnya cepet ya Mas Wildan ya. Boleh.
Jadi nanti aku akan akan menyebutkan 2 pilihan. Nanti tinggal dijawab cepat aja. Boleh, siap. Oke, kita mulai ya. Sebentar. Revenue besar tapi sedikit agree atau revenue kecil tapi agree-nya banyak? Revenue besar tapi sedikit agree. Oke. B2B atau B2B? B2B. Agree di perguruan tinggi atau agree di perusahaan? Perguruan tinggi. Oke. Dapat motor atau dapat uang cash? Motor. Jualan langsung atau jualan via telepon? Kalau di masa pandemi ini mendingan jualan telepon. Target atau revenue? Revenue. Tim leader atau SPV? Leader. Aduh, siapa nih leadernya? Kerja sendiri atau tim? Tim. Oke, best agent atau best team? Tim. Keren. Harta atau tahta? Tahta. Satu lagi, harta, tahta, wanita. Tahta, karena dari tahta kita bisa memperoleh harta. Keren. Dari tahta kita bisa mendapatkan wanita. Ya ampun, seru banget nih. Kita lanjut lagi ya Mas ya. Tadi kan kita udah panjang lebar tuh dari awal, udah perkenalan, terus kita juga udah kayak kenal baik ya selama tadi kita dari awal itu. Aku mau minta saran nih dari Mas Wildan, gimana sih biar kita semua tuh pede kalau jualan? Pede kalau jualan ya, kalau di sales itu memang harus pede ya, mau nggak mau ya. Mau nggak mau memang harus percaya diri. Memang kita dituntut oleh dimanapun itu sales pasti harus dituntut oleh harus percaya diri. Pede ya, harus percaya diri ya. Harus itu. Kalau nggak pede nggak usah jadi sales. Keren banget. Kayaknya mungkin segitu dulu deh ya teman-teman. Nanti kita akan lanjut lagi di season selanjutnya. Terima kasih banyak Mas Wildan udah sama-sama. bersedia kita tanya-tanya. Dan maaf loh, ini kita jadi mengganggu targetnya loh guys. Soalnya kan targetnya itu kan by harian ya. Udah achieve mungkin? Alhamdulillah sudah achieve selama 4 bulan ke depan kali. Ya ampun, achieve-nya itu nggak bulanan guys. Jadi udah di ini ya, sudah diperhitungkan untuk 4 bulan ke depan sudah achieve gitu ya. Ya ampun. Jadi tidak mengganggu untuk target hari ini guys gitu ya. Jadi untuk atasan-atasannya mohon maaf kita meminjam dulu Mas Wildan hari ini ya. Terima kasih banyak Mas Wildan untuk sharing semuanya. Mudah-mudahan kita semua di IBC bisa ikut jejaknya Mas Wildan untuk dapat revenue yang banyak, agree yang banyak. Targetnya juga bisa achieve semua ya. Makasih banyak. Satu pesan saya. Oh ya, gimana Mas? Selalu ikut sertakan Allah dalam setiap pekerjaan. Nah, itu benar. Jadi tetap ya harus ingat dengan yang memang mengizinkan kita untuk bekerja semua ya. Terima kasih. Kalau gitu kita akhirin dulu untuk Cepot hari ini. Guys, udah dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di Cepot berikutnya. Salam super. Aduh, kayak Mario Teguh. Dadah.